Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo untuk membuka kembali keran ekspor benih lobster menuai pro kontra. Kementerian Kelautan dan Perikanan mewacanakan mengekspor benih lobster. Sebetulnya kalau kita sabar sedikit, benih-benih lobster itu, maka dia hasilnya juga akan berlimpah-limpah. Akan kalau Bu Susi tadi menyebut 100 kali lipat daripada dijual ekspor benihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ayusta Emalifta Pandosanjati sebagai pembicara pertama, dan teman saya Musfira JD sebagai pembicara kedua, serta Sri Ayu Lestari sebagai pembicara ketiga. Kami dari tim kontra dari Mosi Debat Ekspor Benih Lobster. Pada tahun 2014 sampai 2019 pada era Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dipimpin oleh Ibu Susi Pujiastuti dalam kebijakan pemerintah melarang ekspor semata-mata menjaga sumber daya perikanan, dalam hal ini lobster. Dan pada era Kementerian Kelautan Perikanan di masa yang dipimpin oleh Bapak Edi Prabowo sebelum digantikan oleh Bapak Sakti Wahyu Trenggono, di mana masih hangatnya pemberitaan bahwa halnya dengan adanya ekspor benih lobster dapat menurunkan penyeludupan benih lobster dan meningkatkan devisa negara, yang nyatanya sangat terbalik dengan kenyataan, di mana jika lobster tetap dibudidayakan hingga mencapai berat 200 gram ke atas, harga jual lobster jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penjualan benur yang seharga 10.000 hingga 30.000. 30.000 adalah jenis lobster mutiara, di mana jika jenis lobster mutiara dengan berat 8 ons ke atas dapat mencapai harga 4 juta. Dari sini, kita dapat melihat kerugian yang cukup besar. Para nelayan seakan-akan diperalat untuk mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya untuk pihak tertentu. Beberapa aturan mengenai pelanggaran ekspor benih lobster telah diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016. Dalam Peraturan Menteri ini melarang lobster di bawah berat 200 gram untuk ditangkap, diambil, dan diperjualbelikan untuk tetap memastikan keberlanjutan kehidupan semua lobster. Lobster sampai sekarang belum dapat dilakukan artificial breeding, yang berarti masih dikategorikan sebagai plasma nutfah. Kebijakan ini diambil demi keberlanjutan hidup lobster dan kesejahteraan nelayan guna menunjang perekonomian para nelayan. Pertama itu saya ambil dari Menteri Kelautan Perikanan pada tahun 2014 dan 2019. Siapa yang tidak mengenal beliau, yaitu Ibu Susi Pujiastuti. Nah, Ibu Susi Pujiastuti ini dia itu melarang secara keras ekspor benih lobster dan telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 59 Tahun 2016 tentang larangan untuk menangkap dan atau pengeluaran net lobster, kepiting, dan juga rajungan dari wilayah negara Republik Indonesia. Nah, tentunya kebijakan ini diambil oleh Ibu Susi bukan tanpa alasan, melainkan dari beberapa pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan sebagai alasan bagi Ibu Susi untuk mengeluarkan kebijakan ini. Nah, salah satu alasannya itu tertulis pada Twitternya @susipujiastuti yang menyebutkan bahwa ekspor benih lobster hanya menguntungkan negara tetangga saja yang membeli lobster ini, terutama Vietnam. Nah, mengapa demikian? Karena ketika dia membeli benih lobster ini, kemudian dia pindahkan ke negaranya, kemudian dia budidayakan. Setelah dia budidayakan, dia jual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi, tentunya lebih tinggi dari harga yang ditawarkan oleh Indonesia. Tentunya ini akan sangat merugikan perekonomian negara Indonesia, sehingga Ibu Susi ini tidak ingin keberadaan lobster di Indonesia itu menjadi menurun dan terkalahkan oleh negara-negara lain begitu. Setelah posisi dari Ibu Susi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut digantikan oleh Pak Edi Prabowo, mengevaluasi peraturan yang telah dibuat oleh Ibu Susi menjadi Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan juga rajungan di wilayah Indonesia. Nah, tentunya aturan tersebut karena telah dievaluasi, ternyata setelah ditandatangani pada 4 Mei 2020 itu sangat berbeda dengan aturan yang telah dibuat Ibu Susi. Ibu Susi melarang, kemudian Edi Prabowo ternyata mengizinkan ekspor dari benih lobster ini. Nah, tentunya apa yang terjadi ketika keran ekspor benih lobster tersebut dibuka oleh Pak Edi Prabowo? Nah, tentunya juga
seperti Bu Susi ada alasannya. Jadi alasannya itu katanya banyak nelayan itu yang hidupnya tergantung pada budidaya lobster ini. Nah, katanya banyak masyarakat nelayan yang tidak mendapatkan penghasilan karena ekspor ini dihentikan seperti itu. Jadi dia melanjutkan dengan membuka ekspor benih lobster tersebut agar katanya nelayan bisa memperoleh pendapatan kembali seperti itu. Dia juga melihat kekhawatiran dari banyak orang soal lobster ini yang akan punah jika diekspor, apalagi yang diekspor itu adalah benihnya. Kemudian dia mengatakan lobster itu bisa menghasilkan 1 juta ekor sekaligus jika musim panas. Dan ternyata setelah ini berjalan tidak lama, mirisnya menyeretnya ke rutan KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam operasi OTT atau operasi tangkap tangan. Nah, dia ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta pada 25 November tahun 2020. Bayangkan dia tidak lama membuat aturan itu, kan aturannya ditandatangani pada 4 Mei 2020. Kemudian dia sudah ditangkap tahun 25 November tahun 2020. Tidak cukup 1 tahun dari kebijakan tersebut berjalan, ternyata kebijakan tersebut itu telah menghasilkan dampak yang negatif hingga dia sendiri yang melakukan korupsinya seperti itu. Dengan adanya korupsi tersebut yang dilakukan oleh Pak Edi Prabowo terhadap lobster, atas perbuatannya tersebut ia terpaksa secara sadar mengundurkan diri dari jabatannya tersebut. Kemudian Pak Edi setelah mengundurkan diri karena ditangkap sebagai tersangka atas suap ekspor benih lobster tersebut. Nah, sejak saat itu ekspor benih lobster tersebut dilakukan penyetopan sementara. Kemudian untuk menterinya yang menjabat kini dilanjutkan oleh Pak Sakti Wahyu Trenggono yang dimulai sejak 3 Desember tahun 2020. Dan hingga saat ini kasus tersebut akibatnya ekspor dari benih lobster ini akan terus di stop dan akan dilakukan evaluasi lebih mendalam. Kemudian kini untuk Pak Trenggono itu dia menegaskan pernyataan bahwa dia akan melarang ekspor dari benih lobsternya. Nah, tentunya bukan tanpa alasan juga. Jadi alasan itu hampir sama dengan Ibu Susi karena dia ingin menjaga komoditas dari kekayaan alam yang ada di Indonesia. Kemudian pihaknya tersebut akan menggantinya ekspor tersebut dengan kegiatan budidaya yang ada di dalam negeri sehingga akan menguntungkan Indonesia. Nah, setelah sampai pada ukuran-ukuran tertentu, kemudian baru boleh diekspor ke luar negeri seperti itu. Kemudian masuk ke dampaknya. Nah, apa dampak yang ditimbulkan dari ekspor ini? Mengapa kami kontra terhadap hal tersebut? Karena banyak sekali dampak-dampak yang bisa dirasakan seperti contohnya tadi yang telah saya jelaskan. Jadi pasca diterbitkan larangan ekspor benih lobster melalui Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 oleh Ibu Susi, itu sudah bagus. Kemudian setelah mengalami pergantian ya oleh Pak Edi tadi, KKP itu tidak memiliki skema transisi yang jelas. Akibatnya sebagian besar dari pembudidaya lobster itu harus beralih profesi dari yang awalnya nelayan ke profesi lain. Padahal tadi di sini Pak Edi bahkan mengatakan bahwa alasannya itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dari nelayan, kan kurang lebih seperti itu. Tetapi kita lihat sekarang ternyata nelayan menjadi sangat menderita dan dirugikan di sini. Jadi memang ekspor benih lobster ini memang tidaklah baik karena dampak negatifnya itu lebih banyak ketimbang dampak positifnya seperti itu. Dan hal tersebut menyebabkan pindahnya profesi nelayan. Dan apakah ketika nelayan tersebut beralih profesi, apakah dia tetap mendapatkan penghasilan yang sama ketika dia melakukan pembudidayaan lobster? Tentu mungkin akan lebih banyak yang di lobsternya, tapi apa boleh buat kan seperti itu. Jadi memang sangat berpengaruh nelayannya menjadi krisis. Kemudian ini juga akan terlihat di penurunan pendapatan negara karena penghasilannya menurun akibat ini. Kemudian juga secara ekologi sangat merugikan juga karena ketika benih tersebut diekspor, otomatis jika ekspornya itu berlebihan dan hampir-hampir tidak menyisakan benih untuk lobster dikembangbiakan di Indonesia, apalagi sangat rentannya kegagalan, jadi bisa saja mengalami kepunahan juga seperti ikan sida. Tentunya itu tidak diharapkan seperti itu terjadinya, dan apalagi kalau sampai memutus rantai makanan dari lobster ini. Jadi kita sangat tidak mengharapkan hal tersebut terjadi karena berpengaruh secara ekologi, sosial juga, terhadap ekonomi juga. Kementerian Kelautan dan Perikanan periode 2014 sampai 2019, Ibu Susi Pujiastuti menyatakan bahwa lobster sebenarnya belum dapat di-breeding in-house karena ukurannya yang masih sangat kecil dan hampir seluruh negara melarang adanya ekspor benih lobster. Hal ini mengakibatkan ada kerugian secara ekonomi dan secara ekologinya. Pertama, terjadi overexploitation, overfishing, dan juga menghambat pertumbuhan bagi lobster dewasa untuk melanjutkan reproduksi dan kehidupannya. Hal ini mengakibatkan bahwa ada beberapa pertimbangan yang seharusnya tidak dilakukan ekspor benih lobster ini. Berangkat dari hal itu, kami sangat tidak setuju terkait mosi ekspor benih lobster. Hal ini dapat dilihat
dilihat dari beberapa contoh kasus yang menyatakan bahwa di Pangandaran Cilacap dulunya hampir tidak kurang dari 1 ton per hari lobster yang didapatkan, tetapi berimbas pada overfishing ini, maka rata-rata tangkapan yang diperoleh para nelayan hanya berkisaran 50 kg per harinya. Dari hal itu diindikasikan bahwa terjadi pengurangan populasi yang dapat mengancam keberlanjutan ekosistem. Jika menganalisis lebih lanjut, maka dari ekspor benih lobster ini, negara yang paling banyak diuntungkan adalah bukan dari negara Indonesia, melainkan dari negara Vietnam dan Singapura yang notabene mendapatkan supply ekspor benih dari Indonesia. Sedangkan mereka ini tidak memiliki benih dan mereka hanya mengandalkan dari nelayan Indonesia untuk mendapatkan benihnya. Sedangkan setelah mereka mendapatkan benihnya, mereka patok harga 30 kali lipat dari harga benih lobsternya apabila dijual dari lobster dewasa. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ada 2 solusi yang kami tawarkan. Pertama, kita dapat melakukan ekspor lobster, akan tetapi ukurannya disesuaikan mengenai Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa panjang kerapaks yang dibolehkan untuk diekspor itu lebih besar dari 8 cm dengan bobot yaitu di atas 200 gram. Nah, ini dibolehkan untuk dilakukan ekspor, di mana harganya dapat 20 kali lipat dari harga benihnya. Oleh karena itu, nelayan dapat diuntungkan sebesar-besarnya apabila mengekspor bukan dari bibitnya, bukan dari benihnya, akan tetapi ditunggu sampai lobster ini dewasa. Solusi kedua yang kami tawarkan yaitu nelayan dapat beralih dari penangkapan lobster kepada penangkapan selain lobster. Hal ini selain berimbas pada perekonomian para nelayan, akan juga berdampak pada secara ekologis dan juga sosialnya. Itulah mosi debat ekspor benih lobster dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Tuhan menciptakan sumber daya alam begitu melimpah untuk dijaga dan dikelola agar dapat memenuhi kebutuhan kita. Bukan semata-mata untuk saling menjatuhkan, tetapi untuk saling melengkapi dalam kebersamaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.